Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jinan Kaila Subandi dengan NIM C1M023-10053 akan mempresentasikan tentang interaksi tanaman di dalam komunitas dan respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik. Tanaman hidup dalam komunitas yang penuh interaksi seperti kompetisi, alepati, dan hubungan saling menguntungkan yang semuanya memengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Selain itu, tanaman juga harus menghadapi berbagai cekaman lingkungan, baik biotik seperti serangan hama, penyakit, dan gulma. Adapun abiotik seperti kekeringan, salinitas, suhu ekstrim, dan kelebihan air. Kemampuan tanaman berinteraksi dalam komunitas serta merespon cekaman tersebut sangat menentukan adaptasi, ketahanan, dan produktivitas. Oleh karena itu, memahami kedua aspek ini penting dalam pengelolaan tanaman dan peningkatan hasil pertanian. Selanjutnya, tanaman hidup dalam komunitas kompleks, yang dimana pada slide ini dijelaskan bahwa tanaman tidak tumbuh sendiri. Mereka tumbuh dalam suatu komunitas yang terdiri dari berbagai jenis tanaman lain, sehingga mereka tidak pernah hidup secara terpisah. Mereka hidup berdampingan dengan tanaman lain dan menghadapi tantangan dari lingkungan. Interaksi dan berbagai tantangan atau cekaman sangat menentukan keberhasilan tanaman untuk tumbuh optimal. Selanjutnya ada komunitas tanaman, yang dimana sekelompok tanaman yang tumbuh bersama dengan interaksi positif, negatif, atau netral. Yang pertama di sini ada interaksi positif, yang dimana interaksi positif ini saling menguntungkan sesama tanaman. Contohnya di sini ada simbiosis rhizobium dengan leguminosa, ada juga mycorrhiza dan juga ada tumpang sari. Simbiosis rhizobium dan leguminosa ini yang dimana bakteri rhizobium membantu tanaman leguminosa mengikat nitrogen dari udara sehingga meningkatkan ketersediaan N dalam tanah. Yang kedua ada mycorrhiza, yang dimana jamur mycorrhiza ini meningkatkan penyerapan air dan hara tanaman melalui jaringan hifa. Yang ketiga ada tumpang sari. Kombinasi dua tanaman berbeda dapat mengurangi persaingan dan menekan hama sehingga keduanya mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada dari interaksi positif, yang dimana merugikan salah satu. Yang dimana maksud dari merugikan salah satu ini adalah pada kedua tanaman ini salah satunya dapat merugikan tanaman lain. Contohnya ada kompetisi cahaya, kompetisi air dan hara, dan kompetisi dengan gulma. Yang dimana pada kompetisi cahaya ini tanaman yang tinggi akan menaungi tanaman yang rendah. Begitu juga pada kompetisi air dan hara, tanaman dengan akar kuat akan menyerap dengan sangat cepat. Yang ketiga ada kompetisi dengan gulma. Gulma terbilang lebih agresif sehingga menurunkan pertumbuhan tanaman budidaya. Selanjutnya ada cekaman biotik yang disebabkan oleh hama, patogen, dan gulma, yang dimana hama ini adalah hewan kecil yang memakan bagian dari tanaman. Contohnya ada di hama ini ada ulat gerayak dan kutu daun, yang dimana pada ulat gerayak ini memakan bagian daun hingga tersisa tulangnya saja. Yang kemudian ada kutu daun. Kutu daun ini dia mengisap cairan tanaman sehingga menjadi vektor penyakit. Selanjutnya ada patogen, yang dimana patogen ini yang menyebabkan infeksi pada tanaman. Contohnya itu ada jamur penyebab hawar daun yang menyebabkan bercak coklat dan daun rontok. Dan yang ketiga itu ada virus. Virus ini menyerang tanaman melalui vektor seperti kutu atau serangga lainnya. Contohnya itu ada virus kuning pada cabai yang menyebabkan tanaman itu kurus, keriting, dan juga kerdil. Dan yang terakhir itu ada gulma, yang dimana gulma ini adalah tanaman pengganggu yang tumbuh di area atau sekitar tanaman. Contohnya itu ada alang-alang dan rumput teki. Dan selanjutnya ada cekaman abiotik, yaitu kekeringan, salinitas, suhu ekstrim, dan banjir. Cekaman abiotik ini adalah tekanan lingkungan yang berasal dari faktor fisik atau kimia, bukan dari organisme hidup. Contohnya ada kekeringan panjang, tanah terlalu asin, suhu sangat tinggi atau rendah, dan genangan air.
Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana secara keseluruhan, interaksi tanaman daun suatu komunitas serta responnya terhadap cekaman biotik dan abiotik merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan tanaman untuk tumbuh daun beradaptasi di lingkungannya. Berbagai bentuk interaksi, baik kompetisi, alelopati, maupun mutualisme, membentuk dinamika komunitas dan mempengaruhi ketersediaan sumber daya. Sementara itu, kemampuan tanaman menghadapi gangguan dari organisme lain maupun tekanan lingkungan fisik menjadi kunci dalam mempertahankan fungsi fisiologis dan produktivitas. Pemahaman tentang kedua aspek ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan tanaman, memperbaiki ketahanan terhadap stres, dan mendukung keberlanjutan proses pertanian. Terima kasih.